sehat, welcome back to It's Buah TV. Perkenalkan, saya Dejo dan saya Puput. Kami di sini sebagai Nutri Coach It's Buah. Oke sahabat sehat, pada episode sebelumnya kita tuh udah membahas ya tentang apa sih itu diabetes, gimana gejalanya. Nah, tapi sahabat sehat pasti nggak mungkin cuma berhenti di situ aja, rasa penasarannya. Pasti banyak banget sahabat sehat tuh yang mau tahu gimana sih cara pengaturan makan yang tepat untuk diabetesi supaya tetap sehat dan juga aman. Jadi, untuk penderita diabetes atau biasa disebut diabetesi, pengaturan makan itu sebenarnya sama dengan masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena pengaturan makan itu memperhatikan dengan gizi yang seimbang. Nah, dan juga yang harus diperhatikan adalah kebutuhan energi dan zat gizinya itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak boleh kurang dan tidak boleh jadi lebih gitu. Oke, jadi sebenarnya simpel banget ya sahabat sehat. Untuk pengaturan makan itu intinya adalah kita harus menyesuaikan dengan jenis, jumlah, dan juga cara pengolahannya. Sesimpel itu ya Kak. Nah, dan juga kita harus disiplin nih. Kalau misalnya memang udah tahu kebutuhannya, kita harus disiplin dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, jadi kuncinya adalah disiplin makan. Betul. Nah, itu sih yang paling penting. Nah, ngomong-ngomong soal makan nih, sekarang tuh banyak banget ya mitos-mitos yang beredar nih di masyarakat tentang makanan untuk penyandang diabetes. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas apa aja sih bahan makanan yang dianjurkan dan harus dihindari oleh diabetesi supaya nggak salah tangkap, nggak salah persepsi, dan tetap aman pastinya. Nah, yang akan dibahas pertama adalah mengenai karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya banyak yang salah mengartikan nih sahabat sehat. Biasanya kalau penderita diabetes itu banyak yang berpikiran bahwa harus menghindari karbohidrat. Ternyata tidak. Ada beberapa golongan karbohidrat yang bisa dikonsumsi dan yang harus dihindari oleh diabetesi. Nah, apa aja sih yang bisa dikonsumsi? Yang pertama itu contohnya misalnya roti atau kentang atau bisa juga oatmeal. Ada juga sagu. Atau misalnya mau konsumsi ubi, itu juga bisa. Masih aman ya, Kak? Betul. Nah, kalau untuk yang harus dihindari itu biasanya itu yang mengandung gula sederhana seperti gula pasir atau makanan-makanan yang diolah dengan gula tinggi. Yang makan kaleng biasanya itu tuh bahaya banget. Gula yang tinggi, buah-buahan yang dikemas dalam kaleng itu juga tidak boleh dikonsumsi atau harus dihindari oleh penderita diabetes gitu. Oke, jadi untuk karbohidrat itu kalau misalnya ada yang bilang diabetes sih nggak boleh makan karbohidrat, nah itu salah. Itu adalah mitos. Karena faktanya tadi udah dijelaskan ya sama Kak Puput bahwa ada loh yang aman untuk dikonsumsi. Gitu sahabat sehat. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang karbohidrat. Udah tahu ya bahan apa aja yang harus dikonsumsi dan harus dihindari. Lanjut, kita akan membahas tentang protein. Nah, protein ini dibagi atas dua golongan. Yang pertama ada protein hewani dan juga protein nabati. Nah, untuk protein ini juga ada beberapa yang dianjurkan dan harus dihindari. Yang dianjurkannya itu contohnya seperti daging rendah lemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu rendah lemak, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang sebaiknya dihindari nih. Contoh yang harus dihindari itu seperti makanan yang tinggi kolesterol. Contohnya tuh kayak jeroan ya. Jeroan tuh tinggi banget kolesterol ya Kak. Nah itu tuh yang harus dihindari. Jadi jadinya sih lauk pauk ya. Jadi kalau misalnya sahabat sehat di sini yang ada penyakit diabetes, untuk lauk pauknya itu bisa dipilih mana sih yang baik dan mana yang nggak boleh dikonsumsi. Nah, betul banget. Kaitannya dari apa yang sudah disebutkan tadi sama Kak Diajen itu sebenarnya makanan yang mengandung banyak lemak. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai lemak nih. Nah, apa sih yang sebenarnya bahan-bahan yang tidak boleh dikonsumsi atau dihindari sama bahan-bahan yang bisa dikonsumsi oleh diabetesi? Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai bahan yang bisa dikonsumsi. Sesungguhnya bahan itu bisa dikonsumsi oleh diabetesi, tapi yang harus diperhatikan adalah proses pengolahannya. Seperti apa contohnya? Misalnya diabetesi ingin mengkonsumsi daging. Pilihlah daging yang tidak berlemak, tapi diolah juga dengan tidak menggunakan banyak minyak. Misalnya bisa dengan dikukus atau direbus gitu-gitu. Jadi dipanggang gitu. Nah, betul banget. Nah, jadi misalnya teman-teman di rumah mau coba mengolah itu bisa, tapi harus diperhatikan dari penggunaan lemaknya, misalnya dari minyaknya atau penggunaan margarinnya, menteganya itu harus diperhatikan. Nah, karena kan memang balik lagi ke tadi, itu harus ada anjurannya. Selanjutnya, bahan makanan apa aja yang tidak diperbolehkan atau dihindari dari golongan
lemak. Nah, yang pertama itu adalah daging berlemak. Bisa teman-teman lihat kalau mau beli daging itu suka ada bagian warna putih. Nah, itu tidak boleh. Itu lemak. Betul. Jadi harus dihindari tuh. Kalau misalnya mau beli daging, ya udah pure dagingnya aja. Betul. Daging tanpa lemak. Betul. Nah, selanjutnya apa lagi? Tadi sudah disebutkan oleh Kak Diajeng mengenai jeroan. Daleman seperti otak, jantung, limfa itu biasanya kan memang orang Indonesia banyak yang gemar mengkonsumsi itu. Usus enak betul banget sih. Emang enak, tapi betul. sebaiknya Boleh. dihindari. Nah, jadi selanjutnya itu kalau untuk jeroan itu memang tidak boleh dihindari atau tidak boleh dikonsumsi atau dihindari oleh penderita diabetes. Nah, apalagi selain itu susu full cream. Susu full cream itu sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh diabetesi karena memang mengandung lemak yang cukup tinggi gitu. Oke, nah untuk lemak itu juga udah ada Aturannya, anjurannya, udah ada betul. aturannya. Jadi harus tetap diikuti. Balik lagi tadi kuncinya adalah disiplin. Betul. Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang karbohidrat, protein, dan juga lemak. Jadi sahabat saya udah tahu nih, itu kan zat gizi makronya ya Kak. Nah lanjut sekarang, yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh diabetesi adalah buah-buahan. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal buah, kadang tuh masih banyak banget Iya. penyandang diabetes yang berpikir bahwa Buah itu nggak boleh. buah itu tinggi gulanya, Gulanya. ada gulanya tinggi. Ada yang mungkin habis makan buah itu Gula gulanya darahnya naik. naik. Nah, itu Betul. berat banget yang kayak gitu. Nah, tapi yang perlu kita ketahui tentang buah, ini ada penelitiannya loh. Jadi, berdasarkan penelitian dari American Diabetes Association, mereka mengatakan bahwa penyandang diabetes itu tetap dianjurkan mengkonsumsi buah secara cermat. Nah, intinya adalah cermat. Balik lagi sih kayak tadi, disiplin, harus disiplin. Betul. Gak apa-apa makan buah, asal disesuaikan sama jenis, jumlah, dan juga cara pengolahan. Mungkin kalau buah itu cara pengolahannya nggak diolah ya Kak? Bisa Makan langsung langsung, dikonsumsi. bisa langsung dikonsumsi. Nah itu, jadi untuk buah-buahan ini tetap aman sahabat sehat gitu. Nah, dengan catatan diabetes ini nggak ada alergi buah, nah itu aman. Gitu. Oh. Jadi buat sahabat sehat di sana yang mungkin berpikiran bahwa buah itu adalah bahan makanan yang Tidak aman. tidak aman, Itu salah. mitos. Jadi sahabat saya nggak perlu khawatir nih kalau mau mengkonsumsi buah itu sebenarnya baik kok untuk diabetes. Tapi balik lagi ke proses dan cara pengaturannya itu harus diperhatikan karena buah itu sesungguhnya mengandung gula yang alami, gula yang murni. Jadi tidak perlu khawatir dan tidak berbahaya juga untuk penderita diabetes seperti itu. Jadi 100% aman. Aman. Gitu. Yang penting adalah jumlah dan jenisnya yang harus Betul. diperhatikan. Jadi Betul jangan sekali. terlalu berlebihan juga, jangan sampai kekurangan juga, yang pas-pas aja lah. Betul. Nah, dan juga untuk penderita diabetes dari kandungan buah itu kan ada kandungan vitamin dan mineralnya, dan itu juga sangat penting untuk membantu proses penyembuhan dan juga menghindari dari komplikasi-komplikasi yang akan terjadi seperti itu. Jadi intinya buah itu dianjurkan. Betul sekali, dan buah itu aman. Nah, tadi kan kita udah bahas sedikit tentang buah ya. Nah, selanjutnya tentang sayuran. Untuk diabetes, sayuran itu tidak ada batasannya. Nah, tapi ya balik lagi ke awal tadi, harus ada proses pemilihan yang beragam, juga pengaturan porsinya. Jadi untuk diabetes semua, itu sangat dianjurkan untuk konsumsi sayur karena baik juga untuk kesehatannya gitu. Dan yang paling penting juga cara pengolahannya. Jangan Betul. sampai konsumsi sayur banyak tapi diolahnya dengan cara ditumis terus-terusan. betul Nah, itu banget. juga yang harus diperhatikan ya. Jadi jumlah, jenis, dan cara pengolahan. Betul. Kalau tadi kita udah membahas tentang sayuran, ngomong-ngomong soal sayur tuh, sayur kan tinggi banget ya akan vitamin dan mineral. Tapi ternyata nih Kak, ada loh mineral yang harus dihindari oleh diabetes. Iya, betul banget. Nah, contoh mineral yang harus dihindari itu biasanya terdapat pada bahan makanan soda, MSG, telur asin. Betul. Nah, itu tuh yang tinggi mineral tapi sebaiknya dihindari karena berbahaya kalau misalnya Betul dikonsumsi banget. terlalu banyak. Nah, bisa juga ditemukan di beberapa makanan yang memang mengandung garam yang tinggi. Contohnya ikan asin atau telur asin. Nah, itu harus dihindari untuk para diabetes ini gitu. Nah, sahabat sehat, balik lagi ke awal tadi, kesimpulan dari yang sudah dijelaskan adalah untuk para penderita diabetes atau diabetesi yang harus diperhatikan adalah proses prinsip dietnya, pengaturan makannya, proses pengolahan bahan makanannya juga, Jenis,
jumlah, nah itu juga harus diperhatikan. Betul. Sebenarnya simple banget, gampang, ini yang harus kita tanamkan di mindset kita. Betul. Bahwa pengaturan makan untuk penyandang diabetes itu gampang dan mudah, asal kita ngerti dan juga kita menjalankannya Betul. secara disiplin. Betul. Dan juga harus diingat lagi, tadi mitos-mitos yang memang beredar di masyarakat itu harus juga dihafalkan. Jadi nanti kalau misalnya sahabat sehat mau makan buah, contohnya ini Kak, itu nggak apa-apa. Tapi balik lagi, ada pengaturannya. Gitu, tadi kan sudah disebutkan, jadi bisa dilihat lagi, bisa dihafalkan lagi, dan dicatat. Jadi nanti proses pelaksanaannya akan lebih mudah. Oke, jadi sekarang sahabat saya udah tahu ya tentang bahan makanan apa aja sih yang dianjurkan dan juga harus dihindari Betul. oleh diabetesi. So, jaga diri dan keluarga kalian supaya tidak memperparah kalian. Betul, betul banget. Berarti sekian nih pembahasan kita mengenai penderita Diabetes. dan makanan-makanan yang dianjurkan dan harus dihindari. Sampai ketemu di topik yang selanjutnya karena nggak akan kalah menarik nih. Pasti seru banget. Betul. Jadi sahabat sehat tetap stay tune. Jangan lupa untuk tekan tombol lonceng, di subscribe, like, comment, share karena siapa tahu banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan informasi ini. Oke sahabat sehat, sekian pembahasan dari kami. Dia Puput Dan dia diajak. Sampai jumpa di Ngejus berikutnya. Bye. Nah, tadi udah bahas tentang sayur nih sahabat sehat. Kok sayur sih? Buah. Nah, sayur ini tuh Sayur kan mengandung banyak mineral. kami dari Nutri-Coach It's Buah. Sampai jumpa. Ini siapa yang mau ngomong sih? Sampai jumpa. Sampai jumpa tadi see you.